menanyakan apa sih yang menyebabkan bahwa daerah itu ditetapkan menjadi kumuh. Ya, ada standarnya. Nah, jadi ada untuk gitu kumuh ya? itu ada 7 indikator. Yang pertama adalah perumahan. Rumahnya itu banyak yang rumah tidak layak huni. Oke. Artinya nyambung dengan program yang bulan lalu Nyambung, kita bahas, sebetulnya nyambung gitu. Yang kedua itu jalan lingkungan. Oke. Indikatornya jalan lingkungan yang memang yang masih tanah Sempit, ataupun betul. yang masih jelek. Oke. Yang ketiga drainase. Kemudian yang keempat sanitasi. Yang kelima penyediaan air minumnya. Yang keenam itu persampahannya. Jadi pembuang sampah sembarangan atau tidak ada tempat pembuangan sampah. Dan yang ketujuhnya adalah proteksi kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di podcast Ngerebus mengupas lebih tuntas. Dan seperti yang saya janjikan pada bulan lalu, kita bertemu lagi dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bapak Oke Oktaviana. Pak Oke sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Rere. Makin lama makin ganteng aja nih Pak. Amin, tambah jujur aja nih Bang Rere nih. jadi kayak menteri nih kalau pakai baju. Amin. Nah, ini kemarin kan bulan lalu kita ngebahas soal Rutilahu ya, rumah tidak layak huni, yang memang menjadi beban yang sangat berat lah buat Perkim dengan keterbatasan anggaran, sementara juga cakupan wilayah yang luas, kemudian dengan beban dan juga database Rutilahu yang sangat besar. Nah, itu juga menjadi catatan lah buat Perkim bahwa banyak pekerjaan yang memang belum selesai. Nah, selain Rutilahu pun juga tugas Dinas Perkim ini kan adalah melakukan pembenahan atau perbaikan atau melakukan pembenahan di kawasan pemukiman yang kumuh. Nah, ini kan melihat daripada besarnya wilayah Kabupaten Serang, nampaknya pemukiman ini disebut pemukiman kumuh juga kayaknya masih banyak ya. Saya lihat itu kan daerah Pantura ya, karena mungkin saya memang berasal dari sana, banyak Pantura, kemudian daerah Serang Barat juga banyak juga gitu. Nah, sebetulnya ada nggak sih standar bahwa itu wilayah menjadi salah satu kawasan yang dinilai kumuh gitu, yang memang harus dibenahi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Perkim gitu. Baik, terima kasih Bang Rere. Cuma sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan korelasi program nasional dengan program Kabupaten Serang melalui visi Ibu Bupati, yaitu Kabupaten Serang Bahagia. Jadi ada 4 program nasional memang yang ada korelasinya dengan program Kabupaten Serang Bahagia. Yang pertama adalah target SDGs ya. Target SDGs itu bahwa 2030 sebetulnya itu kawasan kumuh itu harus 0%. 2030. Tetapi memang 5 tahun lagi itu harus 5 tahun lagi itu sebetulnya harus sudah selesai itu apabila kita mengacu kepada target SDGs. Walaupun kenyataannya apalagi dengan lagi-lagi fiskal keuangan pemerintah daerah termasuk Kabupaten Serang ini agak target yang agak cukup berat sebetulnya gitu untuk bisa mencapai target SDGs tersebut. Yang kedua adalah program strategis nasional atau PSN 3 juta rumah. Nah, seperti yang bulan kemarin kita bahas rumah tidak layak huni, itu juga merupakan salah satu bagian daripada pemerintah Kabupaten Serang mensupport program pemerintah pusat, yaitu penyediaan 3 juta rumah. Yang ketiga adalah bahwa Dinas Perkim ini juga salah satu dinas pengampu standar pelayanan minimal, khususnya di bidang perumahan. Khususnya itu adalah penanganan korban rumah-rumah korban bencana. Nah, itu juga satu SPM ini kan satu program yang wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena itu ada penilaiannya. Setiap tahun itu kita dievaluasi. Alhamdulillah untuk yang rumah tidak layak huni kami walaupun memang khususnya di Perkim gitu, itu yang bisa tercapai itu yang pertama rumah tidak layak huni. Yang kedua khusus untuk rumah korban bencana, yang dimaksud rumah korban bencana itu adalah rumah korban bencana yang memang sudah statusnya ditetapkan darurat bencana. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Serang tidak ada bencana dan mudah-mudahan memang tidak ada. Tapi tetap kita harus menyiapkan. Kita harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila memang terjadi satu bencana
mau dikemanakan ini masyarakat kita untuk direlokasinya. Jadi tahap ini adalah kita melakukan pendataan daerah-daerah rawan bencana, kemudian daerah-daerah tempat relokasi apabila memang bencana itu ada. Yang ketiga adalah MCP KPK, yaitu terkait dengan serah terima PSU perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah. Nah tadi sampaikan bahwa memang betul di Kabupaten Serang ini masih banyak kawasan kumuhnya. Ya. Jadi tadi Bang Rere menanyakan apa sih yang menyebabkan bahwa daerah itu ditetapkan menjadi kumuh. Ya, ada standarnya. Nah, jadi ada untuk kumuh itu ada 7 indikator. Yang pertama adalah perumahan. Rumahnya itu banyak yang rumah tidak layak huni. Artinya nyambung dengan program yang bulan lalu nyambung, kita bahas, sebetulnya nyambung gitu. Yang kedua itu jalan lingkungan. Indikatornya jalan lingkungan yang memang yang masih tanah ataupun yang masih jelek. Yang ketiga drainase. Kemudian yang keempat sanitasi. Yang kelima penyediaan air minumnya. Yang keenam itu persampahannya. Jadi membuang sampah sembarangan atau tidak ada tempat pembuangan sampah. Dan yang ketujuhnya adalah proteksi kebakaran. Nah, proteksi kebakaran itu bukan berarti memang di situ harus ada hidran atau apar. Minimalnya ada nggak sarana prasarana apabila terjadi bencana kebakaran, masyarakat dengan mudah untuk bisa menanganinya. Apakah di situ ada sumber air, baik itu sungai ataupun sumur, termasuk juga alat-alat pompa penyedotnya. Jadi ada 7 indikator. Nah, di Kabupaten Serang sendiri berdasarkan hasil review 2024 itu ternyata masih ada 1.113 hektar kawasan kumuh yang di Kabupaten Serang yang tersebar di 29 kecamatan, 170 desa, 602 RT. Jadi menyebar semua. Jadi sangat-sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, dari sebaran 29 kecamatan itu wilayah mana yang menjadi konsentrasi pihak Perkim karena wilayahnya yang sangat luas dan juga sebarannya sangat luas di daerah-daerah yang memang harus menjadi tanggung jawab dan segera ditangani oleh Perkim begitu. Jadi kalau kita melihat sebaran sebetulnya hampir di semua kecamatan itu ada kawasan kumuhnya. Tetapi yang paling besar itu adalah di kawasan pantai utara, yaitu Pontirta, Pontang, Tirtayasa dan juga Tanara. Pontang sendiri luas kawasan kumuhnya itu ada 121 hektar. 121 hektar. Dan yang paling kecil itu adalah di Kecamatan Mancak. Mancak itu hanya 2 hektar. Nah, oleh karena itu kami fokuskan penanganan itu adalah kepada pantai utara, khususnya Kecamatan Pontang gitu. Nah, tetapi dari 1.113 hektar ini itu untuk penanganan kawasan kumuh ini berdasarkan regulasi yang ada itu ada kewenangannya. Jadi untuk kewenangan Kabupaten Serang itu sampai dengan 10 hektar kewenangannya. Jadi apabila luasannya sampai dengan 10 hektar, itu kewenangannya adalah berada di kabupaten kota. Nah, di atas 10 sampai 15 hektar, kewenangannya itu ada di pemerintah Provinsi Banten, pemerintah provinsi. Dan di atas 15 hektar, itu kewenangannya adalah di pemerintah pusat melalui kementerian, kalau sekarang kementeriannya adalah Kementerian PKP. Nah, untuk persentasenya, sebagian besar itu adalah kewenangan Kabupaten Serang. Ada 626 hektar atau sekitar 56%-nya. Nah, untuk provinsi dan juga pusat itu sekitar 252 hektar untuk provinsi dan 235 hektar itu kewenangan pusat. Tetapi alhamdulillahnya kawasan kumuh di Kabupaten Serang ini tidak ada yang kawasan kumuh berat. Masih kategori ringan. Sebagian besar itu ringan. Sebagian besar ringan. Dan kumuh sedangnya itu hanya sekitar 5,79%. Artinya masih kecil ya? Masih kecil gitu. Tetapi memang itu perlu kita tuntaskan, perlu penanganan. Nah, kenapa itu ada ranknya, umpamakan itu kumuh ringan, kumuh sedang, kumuh berat gitu. Dari 7 indikator itu. Artinya semakin banyak indikatornya berarti semakin berat. Semakin berat. Nah, rata-rata di kita itu indikatornya itu mungkin sekitar 3 sampai 4 yang belum terpenuhi. Di antaranya adalah proteksi kebakaran, kemudian juga sampah, kemudian juga air minum, gitu. Atau juga ada juga yang
sanitasi atau jalan lingkungannya. Tidak Jadi tidak ada yang keseluruhan tidak 7 indikator full, ini. gitu, 7 indikator terpenuhi gitu. Tidak ada. Alhamdulillah di Kabupaten Serang. Nah, kalau dari melihat indikator-indikator yang memang menjadi acuan atau penilaian atau indikator yang memang menjadi penanganan Perkim, itu kan juga banyak tersebar di 29 kecamatan. Walaupun tadi Pak Kadis sampaikan bahwa banyaknya adalah di daerah Pantura. Ya. Nah, apa yang sudah dilakukan tuh dengan menangani kawasan-kawasan pemukiman daerah-daerah di Kabupaten Serang tuh? Nah, jadi untuk penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Serang, yang kami lakukan itu, kami belum melakukan penanganan kawasan kumuh secara terpadu, karena memang butuh anggaran yang cukup besar ya. Okay. Jadi kami lakukannya itu secara parsial. Jadi hanya menangani, contoh umpamakan jalan lingkungannya dulu kita benahin. Artinya bertahap begitu. Bertahap. Kemudian setelah jalan lingkungan ada drainasenya. Kemudian juga kita coba untuk menyediakan tempat sampahnya. Yang terakhir itu kita menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR yang kita simpan di baik kantor desa maupun di pos ronda dan yang lain-lainnya gitu. Kita sudah mulai sampai ke sana gitu. Jadi kita baru melakukannya itu melakukan parsial sehingga target kita itu sebetulnya bukan keinginan kita tidak ingin melakukan penuntasan satu kawasan itu kita fokus ke situ secara terpadu, tetapi lagi-lagi karena memang keterbatasan anggaran, kami hanya lakukan secara parsial, kami hanya menurunkan grade saja. Ya, dari sedang menjadi ringan. Ya, jadi sedang menjadi ringan, atau yang ringan tadinya cuma tinggal 3 lagi indikator, berarti nanti sisanya tinggal 2 lagi, seperti itu, gitu atau tinggal 1 lagi. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Oke. Nah, untuk penanganan wilayah kumuh di Kabupaten Serang yang sangat luas, karena wilayahnya juga sangat-sangat luas, itu berapa anggaran yang disiapkan oleh Perkim? Nah, lagi-lagi ya, karena fiskal Kabupaten Serang ini masih terbatas gitu. Ya, kita hanya menganggarkan itu sampai dengan 2005 itu rata-rata sekitar 3 sampai 5 miliar. 3 sampai 5 Iya, miliar. 2025. Iya, sementara kebutuhan idealnya gitu, apabila kita memenuhi target dari SDGs tersebut, per tahun itu kita membutuhkan sekitar 35 miliar. Idealnya. Jadi kita hanya bisa melaksanakan itu cuma 10% dari target kita. Seperti itu. Ininya. Nah, kan kalau saya lihat di pemberitaan di berbagai media itu juga kan pihak-pihak perusahaan ya, seperti yang di wilayah Serang Timur itu kan ada perusahaan-perusahaan besar, Nikomas, Indakiat, itu mereka juga melakukan bantuan dalam tanda kutip kepada kawasan-kawasan yang selama ini menjadi seperti yang disebutkan, yaitu kawasan kumuh seperti daerah Pontang, Tirta Tanara, Ciruat, Carenang, Binuang, dan Lebakwangi begitu. Nah, artinya selama ini ada kolaborasi nggak antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak swasta atau pihak ketiga, karena memang kan kita tahu atas keterbatasan anggaran tadi gitu. Ya, kolaborasinya itu kita hanya indikator perumahannya saja. Okay. Seperti yang bulan kemarin kita sampaikan bahwa baik itu dari CSR BJB, Koperasi, termasuk Indakiat atau Serang Timur, kita fokuskan kepada penanganan rumah tidak layak huninya. Karena rumah tidak layak huni itu memang ada yang berada di kawasan kumuh, ada juga yang berada di luar kawasan kumuh. Gitu. Jadi kolaborasinya kita baru penanganan ke sana. Kita belum sampai kolaborasinya sampai ke penanganan kumuh secara terpadu ya. Karena memang fokus kita, artinya jangan sampai perusahaan juga sudah kita mintakan untuk penanganan rumah tidak layak huni baik kawasan kumuh maupun kon kumuh. Nah, mereka juga kita mintakan untuk ini. Nah, kita juga belum sampai ke sana. Tetapi memang kami sedang melakukan penjajakan untuk mencari sumber pendanaan lain selain APBD. Kira-kira memang dari CSR mana nih yang bisa melakukan penanganan kumuh secara terpadu. Nah, bisa aja kita akan coba sounding dengan BUMN biasanya kan seperti PLN atau BRI, CSR PLN, BRI atau bank-bank himbara ya. Bank-bank himbara biasanya juga mereka juga konsen gitu ke penanganan kumuh. Nah, ini sedang kami lakukan penjajakan. Tetapi berarti itu. Selama ini memang belum ada bantuan dari pihak belum, atau BUMN. Belum untuk penanganan kumuh secara terpadu itu belum ada. Tapi yang gitu. Berarti yang sudah dilakukan paling dengan anggaran yang sudah ada aja gitu ya ditangani. Jadi kita itu hanya fokus kepada bagaimana bisa
mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Kita baru ke sana. Oleh karena itu kita sudah melakukan penyusunan DED dan master plan. Yang pertama adalah di Desa Domas. Karena Desa Domas itu luas kawasan kumuhnya sekitar 23 hektar, artinya itu adalah kewenangan pemerintah pusat, maka kami siapkan DED-nya, master plan-nya, termasuk dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk readiness kriteria yang bisa kita ajukan ke kementerian dengan harapan bahwa Kementerian PKP bisa melakukan penanganan kawasan kumuh yang ada di Desa Domas yang merupakan kewenangannya. Yang merupakan kewenangannya, gitu ya? Betul. Nah, selain itu juga kami juga sudah menyusun DED dan master plan untuk di Desa Pontang Legon, Pulau Kencana dan juga Lindu. Dan dokumen yang lainnya sudah kami siapkan dan sudah kami usulkan ke pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya. Karena luasannya itu di atas 10 hektar. Nah, selain itu, untuk persiapan kami apabila kami bisa mendapatkan anggaran tambahan melalui APBD Kabupaten Serang, kami juga sudah menyiapkan ada 3 lokasi yang kita susun DED dan master plan-nya untuk penanganan kawasan terpadu, yaitu di Sihat Jaya, kemudian juga Desa Bugel dan juga Kebon Cau Pamarayan. Jadi artinya baik itu yang kewenangan kabupaten, kami sudah siapkan DED-nya, kewenangan provinsi juga kami sudah menyiapkan DED-nya, termasuk yang pusat juga kami sudah menyiapkan DED-nya. Dengan harapan apabila memang ada tambahan dana atau umpamakan siapa tahu ada kebijakan Pak Menteri Purbaya, tahu-tahu ada penambahan transfer keuangan daerah untuk Kabupaten Serang, ya kemudian difokuskan Ibu Bupati ingin melakukan penanganan kawasan kumuh terpadu, minimal kami sudah menyiapkan DED dan master plan. Ya, artinya tinggal jalan aja lah. Tinggal jalan aja. Nah, sekarang kan dari 7 indikator yang disebut lah ya kawasan kumuh itu biasanya yang paling sering atau paling urgent ditangani itu apa? Persoalan sampah kah? Apa jalan lingkungan kah? Apa air? Apa sumber air atau seperti apa gitu? Ya, contoh seperti Domas. Domas yang pertama itu adalah penanganan rumahnya. Jadi untuk kawasan kumuh, rumah-rumah yang berada di negatif list atau daerah-daerah yang memang bukan peruntukannya, contoh seperti sempadan sungai atau sempadan saluran irigasi dan yang lain-lain, itu kita lakukan relokasi. Kita di DED kami gitu, kami buat semacam kampung deret. Itu yang Domas. Kemudian pengelolaan persampahannya juga, di situ ada pengolahan sampah 3R. Kita juga buatkan DED-nya. Kemudian juga terkait dengan penyediaan air minumnya, termasuk juga untuk normalisasi sungainya, Kalimatinya. Ya, betul. Jadi nanti untuk perahu nelayan bisa masuk, ada tambatan perahunya. Nah, yang tak kalah menarik di daerah Domas ini juga ternyata banyak potensi UMKM di sana. Yang pertama adalah kawasan perikanan ya. Wisata mangrove. Wisata mangrove. Nah, itu juga harus dikelola gitu untuk mendukung penanganan kawasan kumuh yang ada di Domas. Kemudian di sana juga ada bontot. Kemudian di sana juga ada perikanan tambak. Yang mana di DED kami siapkan juga satu tempat untuk kulinernya di sana gitu. Jadi masyarakat bisa berkunjung ke wisata mangrove atau juga mau menikmati kuliner di pinggir khas, Empang gitu. Khas Pantai Utara, kami juga siapkan di sana tempat kulinernya seperti itu. Jadi penanganan itu betul-betul memang secara terpadu dan kebutuhan anggarannya juga cukup lumayan ya. Itu membutuhkan anggaran sekitar 26 miliaran gitu. Artinya Pan melihat daripada mimpi lah ya, mimpi besarnya Perkim itu adalah melakukan penanganan kumuh dengan seksama, lengkap, sesuai ada tadi indikator-indikator ini kan memang menjadi beban yang sangat berat dan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Nah, untuk daerah Pantura kan memang terlihat ada potensi-potensi yang sebetulnya juga bisa dikembangkan oleh masyarakat sekitar untuk mengurangi indikator disebut sebagai kawasan kumuh. Nah, untuk daerah-daerah lain selain Pantura itu ada nggak daerah-daerah yang memang menjadi konsentrasi karena ada 7 indikator tadi? Ada juga di daerah yang dimaksud begitu kira-kira. Itu yang tadi saya sampaikan di Pontang Legon,
Pulau Kencana, Linduk yang kewenangan provinsi. Oke, itu Kecamatan Pontang. Ya. Kecamatan lain. Kecamatan lainnya ada Sehat Jaya di Petir, kemudian juga Bugel di Padarincang, kemudian juga ada Kebon Cau di Pamarayan, itu juga sudah siap kita DED-nya. Nah, itu Gitu. kalau melihat kondisi kondisi geografis kan memang daerah Pantura itu dekat dengan pantai. Iya. Nah, kalau daerah-daerah yang memang Selat, Bugel dan itu kan memang cenderung daerah-daerah yang dekat dengan perkebunan dan Iya. pegunungan begitu. Itu Iya. apa sih masalahnya? Biasanya dari indikator-indikator itu yang muncul. Iya, yang pertama kan dari rumah, kemudian juga jalannya yang masih Iya. tanah. Nah, sementara kan kalau daerah dataran itu kan kalau tidak ada drainase kan air pasti menggenang Iya, di situ. betul. Air-air limbah rumah tangga yang lain-lain itu juga yang menyebabkan kumuh. Kemudian jalannya yang masih tanah, apabila hujan menjadi becek itu juga yang menyebabkan kekumuhan gitu. Termasuk juga air minumnya. Di situ umpamakan ada resepsi tank, ada air limbah rumah tangga menggenang, sementara di situ juga ada sumur penduduk, Ya. umpamakan itu juga kan tidak menjadi tidak sehat. Belum lagi terkait dengan tempat pembuangan sampahnya. Akhirnya sampah masyarakat bisa buang di situ, ada selokan, Ya. membuang ke selokan, atau juga umpamakan ada di samping rumahnya ada kebun-kebun, mereka buang ke kebun. Lama-lama kan pada saat mereka keseringan membuat sampah, lama-lama kan membuang sampah, maka lama-lama kan menjadi satu penumpukan yang akhirnya itulah yang menimbulkan kekumuhan gitu. Ya, seperti kadang-kadang itu. juga memang sampah-sampah itu juga kan saat terjadinya banjir itu justru lari ke tengah Betul, perkampungan. seperti itu Nah. gitu, betul. Nah, artinya dari 7 indikator itu memang sebetulnya baik di daerah Pantura atau misalkan di daerah wilayah Serang Barat juga memang semuanya punya itu indikator-indikator yang menjadi tolak Iya. ukur bahwa itu menjadi kawasan kumuh. Kawasan kumuh, betul, Kawasan kumuh. betul seperti Tetapi kan itu. mungkin daripada Perkim juga punya penilaian mana nih yang kira-kira menjadi penanganannya harus segera dilakukan karena wilayah geografis tadi Pantura dengan wilayah barat begitu Ya. kira-kira. Ya, lagi-lagi kami menyesuaikan anggaran yang ada. Makanya kami tadi sudah melakukan rapat evaluasi dengan jajaran Perkim gitu. Kita akan coba di 2026 ini melakukan penanganan kawasan kumuh secara terpadu. Dengan anggaran yang minim, kita cari yang indikatornya juga cukup ringan. Yang penting kita bisa mendrop satu kawasan kumuh menjadi kawasan tidak kumuh. Ya. Gitu. Jadi titik beratnya kita coba ke arah sana, memanfaatkan anggaran yang terbatas, tapi dengan hasil yang maksimal, yaitu menurunkan grade yang kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Ya, artinya Kita akan tadinya coba lakukan sedang evaluasi menjadi itu. rendah menjadi tidak kumuh gitu Ya, kira-kira begitu. enggak, malah yang tadinya kawasan kumuh menjadi hilang tidak kumuh. Siapa tahu di sana ini sedang dievaluasi oleh teman-teman, apakah contoh umpamakan dari 7 indikator itu 6 indikator sudah terpenuhi, Oke. hanya satu yaitu sarana prasarana proteksi kebakaran. Nah, coba kita lakukan pengadaan APAR Oke. sehingga ini bisa indikator ini bisa terpenuhi. Sehingga itu bisa tidak di-drop. artinya tidak dinyatakan sebagai daerah kumuh. Betul, Kira-kira seperti begitu itu. ya. Ya. Nah. Dan alhamdulillah sih untuk penanganan kawasan kumuh ini, jadi bukan hanya dari Dinas Perkim yang melakukan penanganan, Artinya lintas sektoral. lintas gitu ya. sektoral. Kita lakukan sektoral karena memang kita nggak bisa ini sendiri. Contoh, sanitasi air minum itu Dengan di PU dinas juga kesehatan. melaksanakan. Oke. Melaksanakan tupoksinya. Apa tidak menjadi tumpang tindih? Oh tidak, malah bisa saja PU kita usulkan ke PU bahwa penanganannya itu ada di lokasinya kawasan kumuh. Oke. Nah oleh karena itu biar tidak tumpang tindih, kami sudah melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dipimpin oleh Pak Wakil Bupati, kita coba sinkronkan. Sanitasi air minum itu programnya ada di Dinas PUPR. Rencana 2026 itu titiknya ada di mana? Oh. Nah ini yang kawasan kumuh yang membutuhkan sanitasi dan air minum. Ya, seperti Nah. juga kolaborasi dengan dinas kesehatan mungkin ya. Nah, dinas Untuk kesehatan tentang sosialisasi kesehatannya, kemudian juga dengan LH. Siapa tahu memang LH ada program pembuatan tempat sampah. TPS sementara. Nah ini juga bisa disesuaikan dengan kawasan kumuh. Oke. Termasuk juga dari BPBD. Gitu.
apakah Perkim yang menyiapkan aparnya, BPBD yang mensosialisasikannya, atau juga memang aparnya dari BPBD termasuk sosialisasinya, nanti ada di kawasan kumuh seperti itu. Kita sudah lakukan kolaborasi seperti itu. Oke. Nah, dari 7 indikator itu ada beberapa kawasan kan yang memang dinilai sangat berat lah menjadi kawasan kumuh. Ada nggak contoh, salah satu contoh daerah mana yang menjadi tadinya misalkan kumuh berat menjadi sedang, atau kumuh sedang menjadi kumuh ringan, bahkan dari kumuh ringan itu menjadi tidak menjadi kumuh. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Perkim yang dinilai itu sebagai salah satu bentuk dari keberhasilan Perkim menghilangkan daerah-daerah yang menjadi kawasan kumuh pada periode sebelumnya begitu kira-kira? Ya, memang ada itu. Ada, cuma memang karena dilakukan secara tidak terpadu gitu. Secara tidak terpadu memang tidak begitu terlalu kelihatan. Nah, ini sebagai informasi saja, untuk penanganan 2024 saja kita lakukan evaluasi di 2025. Ternyata di 2024 itu kita sudah bisa menurunkan 25 hektar. 25 hektar kawasan kumuh dari 1113. Oke. Nah, itu dari berbagai sumber dana. Dari APBN, dari APBD provinsi, dari APBD kabupaten, termasuk juga dari APBD desa atau dana desa. Dan hasil evaluasi kami ternyata sumber dana yang turut serta, yang paling besar turut serta melakukan penurunan penurunan angka Indikator. kawasan kumuhnya itu berasal dari dana desa. Oh. Dana desa itu mencapai 39,81%. Artinya menyumbang Menyumbangnya, iya. Indikator kawasan kumuh. Betul. Kemudian dari APBD provinsi 33,54%. Nah, dari APBD kabupaten sendiri 24,14%. Dan dari APBN cuma 0,94%. Sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Oleh karena itu kami coba untuk mengusulkan, ya kasarnya kami menuntut lah, ini loh ada kewenangan pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Serang. Tetapi tidak. Kami sudah siapkan nih syarat-syarat administrasinya, DED, Master Plan, dan juga kriteria yang lainnya. Gitu. Tolong bantu Kabupaten Serang. Oleh karena itu Ibu Bupati kemarin coba audien dengan Kementerian PKP. Yang mudah-mudahan ini bisa diakomodir. Oke. Pak, melihat daripada 7 indikator itu sebetulnya kan pihak Perkim juga tentu melakukan sosialisasi agar masyarakat ini tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan yang 7 indikator itu. Apa sih sebetulnya kesulitan-kesulitan pihak Perkim untuk menurunkan tingkat kekumuhan lah di luar anggaran yang ada ya? Artinya apakah memang perilaku masyarakat atau seperti apa gitu? Ya, itu salah satunya. Salah satunya perilaku masyarakat. Oleh karena itu, yaitu tadi kolaborasi ya. Contoh seperti bagaimana pengelolaan sampah dilakukan secara baik. Gitu. Nah, itu mungkin nanti tugas Dinas LH yang melakukan sosialisasi. Penanganan sampah secara menggunakan metode 3R, kemudian memilah sampah, kemudian membuat menjadi kompos dan yang lain-lain. Kemudian juga untuk pola sehatnya, bagaimana biar air tidak menggenang sehingga ini menimbulkan satu penyakit, itu Dinas Kesehatan juga melakukan sosialisasi. Artinya lintas sektoral. Lintas sektoral untuk melakukan sama-sama melakukan penanganan, baik penanganan fisik maupun penanganan secara non fisik, yaitu melalui sosialisasi, pemahaman dan yang lain-lain. Oke. Yang terakhir Pak, ini closing statement ya, karena waktunya juga yang terbatas. Apa sih harapan dari Perkim di tahun 2026 ini terkait dengan masih banyak wilayah-wilayah wilayah pemukiman yang memang masih menjadi kumuh lah harapannya? Harapan kami ada satu penanganan di Kabupaten Serang, penanganan kawasan kumuh yang terpadu yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Baik itu di Desa Domas ataupun yang kewenangan-kewenangan provinsi seperti yang Pontang Legon, kemudian Pulau Kencana dan Linduk seperti itu. Karena apa? Dengan penanganan secara terpadu itu identitasnya kelihatan. Jadi mulai dari gapuranya, penanganan jalannya, penanganan perumahannya bisa kelihatan seperti itu. Dan harapan ke depannya kami menginginkan ada satu penanganan kawasan kumuh yang tematik. Contoh umpamakan menjadi yang tadinya kawasan kumuh menjadi kampung warna-warni, atau yang tadinya kawasan kumuh menjadi kampung markisa. Masyarakatnya di situ menanam markisa, kemudian di situ juga ada
ada kios-kios atau warung, apabila kita pengen minum jus markisa itu bisa di situ gitu. ke daerah itu gitu maksudnya. Itu impian-impian kami sebetulnya gitu. Makanya di DED kami yang ada khususnya yang ada di Dinas Perkim yang kewenangan kabupaten gitu, kami coba lakukan penanganan kawasan kumuh terpadu tematik namanya seperti itu. Itu harapan-harapan kami. Ya, ini memang membahas soal persoalan rutilahu pada bulan lalu, kemudian kita membahas pada bulan ini yaitu tentang pengentasan pemukiman kumuh. Ini memang sangat menarik ya, dan kayaknya memang tidak akan habis dibahas dalam waktu 30 menit atau waktu yang sangat terbatas. Ini banyak hal-hal yang memang harus dibatas sehingga menjadi kewenangan-kewenangan yang menjadi Perkim itu selesai dengan bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun APBD sendiri dan juga pihak ketiga. Harapannya kawasan kumuh akan menjadi hilang dan masyarakat di Kabupaten Serang menjadi masyarakat yang bahagia sesuai juga dengan visi misinya Bupati dan Wakil Bupati yang baru sekarang ya. Mungkin demikian saja podcast Ngerebus pada bulan ini, dan kita akan bertemu lagi dengan bahasan dan tema-tema yang lebih menarik yang menjadi sosialisasi program dari OPD-OPD di Kabupaten Serang. Dan sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kepada Pak Oke. Sama-sama Pak Rere. Mimpi-mimpi dan harapan-harapan dari Perkim itu dapat realisasi di bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya. Amin. Demikian saya Rere, dan kita kembali pada acara podcast di bulan mendatang, yaitu di Ngerebus Podcast, mengupas lebih tuntas. Dan demikian saya Rere, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.